Halo Sobat Sejarah, pernah dengar nama Zulkarnain? Seorang raja perkasa yang perjalanannya mencapai ujung timur dan barat dunia. Kisahnya bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Tapi, siapa sebenarnya dia? Apakah dia Alexander Agung? Apakah dia Nabi? Lalu, apa hubungannya dengan Ya'juj Ma'juj yang bakal keluar jelang kiamat? Tenang! Di video kali ini kita akan bedah tuntas kisah Zulkarnain versi Al-Quran dan hadis. Lengkap dengan fakta-fakta mengejutkan yang jarang diketahui. Let's go! Kisah ini nggak muncul tiba-tiba, gengs. Ada sejarah panjang di baliknya. Jadi gini, suatu hari orang-orang Quraisy Makkah itu bingung. Mereka ingin menguji apakah Muhammad benar-benar nabi atau cuma orang pintar biasa. Mereka pun mengutus dua orang pintar, An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ith, untuk bertanya ke pendeta Yahudi di Madinah. Para pendeta Yahudi itu bilang, tanyakan tiga hal ini. Kalau dia bisa jawab, dia nabi beneran. Kalau enggak, ya dia cuma tukang ngaku. Pertama tentang pemuda yang lari ke gua. Kedua tentang pengelana yang sampai ke timur dan barat. Ketiga tentang ruh. Dan turunlah jawabannya di surah Al-Kahfi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 83, dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisahnya. Subhanallah. Langsung dijawab oleh Allah. Jadi ini bukan dongeng biasa, tapi kisah yang Allah sendiri yang ceritakan. Oke, pertanyaan besar. Siapa sih Zulkarnain ini? Namanya Zulkarnain artinya Zu, yang punya Al-Qarnain, dua tanduk. Kenapa disebut dua tanduk? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang karena kekuasaannya mencapai dua tanduk dunia, yaitu timur dan barat. Ada juga yang bilang karena rambutnya dikepang dua seperti tanduk. Tapi yang paling penting, dia bukan Alexander Agung. Kenapa? Karena Alexander itu penyembah berhala, suka mabuk-mabukan, dan punya moral bejat. Sedangkan Zulkarnain dalam Al-Quran digambarkan sebagai hamba saleh yang adil dan beriman. Lalu apakah dia nabi? Imam Bakir pernah bilang, Zulkarnain bukan seorang nabi, melainkan hanya hamba yang saleh dan dicintai Allah. Jadi dia raja saleh, pemimpin agung, tapi bukan nabi. Paham ya? Allah sendiri bilang di ayat 84, Sesungguhnya, kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Keren kan? Dia dikasih kekuasaan plus sabab, yaitu ilmu, teknologi, dan sarana buat mencapai apa aja. Kayak punya cheat code kehidupan. Zulkarnain ini raja petualang. Dia melakukan 3 ekspedisi besar. Dia jalan ke barat, sampai ke ujung dunia tempat matahari terbenam. Quran surah Al-Kahfi ayat 85-86 bilang, Hingga ketika dia sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Nah, ini keren. Bukan berarti matahari beneran masuk laut ya. Itu cuma penglihatan dia. Matahari kan tetap di langit, tapi dari sudut pandang Zulkarnain yang ada di pinggir pantai, seolah-olah matahari itu tenggelam ke laut. Di sana dia ketemu suatu kaum. Allah kasih pilihan, mau dihukum atau diajak baik. Dengan bijaknya Zulkarnain bilang, yang zalim akan kami hukum, yang beriman dapat pahala. Pemimpin bijak, nggak main hakim sendiri. Dia jalan ke timur sampai ke ujung timur, tempat matahari terbit. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat, yang kami tidak menjadikan sesuatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Mereka ini kaum primitif, nggak punya bangunan atau pohon buat berteduh. Panasnya minta ampun. Tapi Zulkarnain nggak tinggal diam. Dia pasti ngasih mereka teknologi atau cara bertahan hidup. Karena Allah bilang, ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Jadi dia bukan cuma jalan-jalan, tapi juga bawa peradaban. Dia sampai di antara dua gunung. Di sana ada kaum yang nyelip ngomong, susah dimengerti bahasanya. Mereka ngadu, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di muka bumi. Nah ini dia, Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa perusak yang bikin onar. Mereka keluar bikin kacau, ngerampok, ngebunuh. Pokoknya biadab.
Terus mereka nawarin upah ke Zulkarnain. Kami kasih upah, tolong bikin dinding penghalang. Tapi Zulkarnain jawab dengan kalimat yang mind-blowing. Apa yang dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik daripada upah kalian. Dia nolak duit, katanya. Tolong aku dengan tenaga aja, aku yang biayain. Astagfirullah, pemimpin kayak gini ada nggak ya sekarang? Nolak upah, minta tolong tenaga doang. Terus dibangunlah dinding raksasa. Potongan-potongan besi ditumpuk sampai rata dengan gunung. Terus dibakar sampai merah membara. Lalu dituang tembaga cair di atasnya. Jadilah dinding super kokoh. Hasilnya, mereka nggak bisa memanjat, nggak bisa melubangi. Kalah sama teknologi Zulkarnain. Nah, yang bikin kagum, setelah proyek raksasa selesai, Zulkarnain nggak sombong. Dia bilang di ayat 98, Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka, apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Masya Allah, sadar diri. Dia bilang ini cuma rahmat Allah. Bukan karena hebatnya dia, dan dinding ini nggak akan bertahan selamanya. Pas udah deket kiamat, Allah akan hancurkan. Yajuj Majuj bakal keluar, dan itu jadi salah satu tanda kiamat besar. Oke, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih orang Islam yang pernah lihat dinding ini? Jawabannya, ada. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari cerita, ada seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, aku pernah melihat dinding penghalang Yajuj dan Majuj. Nabi kemudian bertanya, bagaimana engkau melihatnya? Seperti selendang lurik yang bergaris-garis merah dan hitam. Nabi pun menjawab, engkau benar, engkau sudah melihatnya. Subhanallah, Nabi membenarkan. Berarti dinding itu masih ada di masa sahabat dan bisa dilihat. Tapi di mana lokasinya, Allah yang tahu. Mungkin di pegunungan Kaukasus, mungkin di tempat lain. Yang jelas, ini bukan mitos. Jadi sobat, dari kisah Zulkarnain ini, kita bisa ambil pelajaran. Zulkarnain punya kekuasaan besar, teknologi canggih, tapi tetap tawaduk. Dia sadar semua dari Allah. Dia nggak main hakim sendiri. Yang baik diapresiasi, yang jahat diperingatkan dulu. Dia pakai teknologi dan pengetahuannya buat bantu orang, bukan buat nindas. Dinding sekuat apapun bakal hancur juga. Hanya janji Allah yang kekal. Makanya, jangan sombong sama jabatan, harta, atau ilmu kita. Semua cuma titipan. Gimana? Keren banget kan kisahnya? Jadi ingat, jangan pernah ragu sama kebenaran Al-Quran. Semua yang diceritakan di dalam itu nyata dan penuh hikmah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like biar makin semangat bikin konten, subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru lain, share ke teman-teman biar mereka juga dapat ilmu. Komen di bawah ya, menurut kalian di mana lokasi dinding Yajuj Majuj sebenarnya?